Romai Rama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Jangan kau punya mulut Romai Rama. Nah, Romai Rama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Romai Rama, saudara. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya bacot. Awas, jangan. Gak keluar kau tanah pakai main fitnah. Betul. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tidak Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti. Ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Assalamualaikum Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia,
andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung daif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Ini harus diupakan dari negeri ini. Satu-satunya. Harus lancar. Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin sarut tajam Giovanni. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Buaya, goblok, acak-acak bangsa, rakyat susah, beras mahal, Baik, Para Musik. rakyat menjerit, beras mahal. Bisa makan apa? Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, Banyak. tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir!
Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, ngaku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena saudara, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Saya sungguh heran dan kecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen. Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja. Biasanya aksi mereka dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang berpikiran sempit dan terus menggaungkan permusuhan dengan umat Kristen. Saya kali ini ingin men-share pengalaman sebuah komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang, Banten yang hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka. Saya bicara tentang komunitas umat Kristen Tesalonika yang bermukim di Kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Memang saya rasa ini bukan sikap mayoritas umat Islam di Indonesia. Tapi ada cukup banyak kelompok-kelompok semacam ini yang terus mengganggu dan bahkan mengancam persatuan kita. Sedihnya lagi, perilaku barbarik semacam ini seringkali dibiarkan oleh pemerintah. Dan masyarakat sendiri merasa tak berdaya dengan sikap agresif kelompok-kelompok yang bersuara keras tersebut. Cerita ini saya peroleh dari anggota komunitas itu yang sengaja menemui saya untuk menyampaikan pengalaman sedih mereka. Mereka tinggal di daerah tersebut sejak hampir 30 tahun yang lalu. Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang. Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995. Pihak pengembang kompleks menyatakan sudah tidak ada lagi tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk gereja. Pada 1997, kepala desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di kompleks tersebut untuk secara rutin melaksanakan ibadah di 2 rumah di Blok A2. Semua semula berjalan dengan baik sampai tahun 2008. Seusai perayaan Natal tahun itu, terdengar adanya permintaan agar pemerintah menghentikan kegiatan peribadatan Kristen di sana. Ini sih sebenarnya mengherankan karena sebelumnya tidak pernah terdengar masyarakat mempersoalkan keberadaan gereja. Baru belakangan diketahui bahwa inisiatif permintaan penghentian gereja tersebut datang dari Front Pembela Islam yang ketika itu masih sangat berjaya. Saat acara, massa berulang-ulang bertakbir dan meneriakkan tuntutan penutupan gereja. Tak sanggup menerima tekanan tersebut, pihak camat memutuskan bahwa rumah di Blok A tak dapat lagi digunakan sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Jemaat pun terpaksa pindah mencari tempat ibadah pengganti. Pada 30 Desember 2008 diselenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri camat, kapolsek, dan ramil kepala desa, pengurus gereja, dan juga wakil FPI yang berjumlah 50 orang. Pihak FPI bahkan membawa surat protes keberadaan gereja yang ditandatangani 193 warga. Mereka menyewa tempat ibadah di Ruko Kompleks Puri Naga. Sambil berpindah-pindah rumah ibadah, jemaat secara serius mencurahkan perhatian untuk secara permanen membangun gereja di Kafling Tukang Kajang. Pada tahun 2010, jemaat membeli tanah di Kafling Tukang Kajang yang berada di dalam lingkungan kompleks. Dalam rencana di tanah itu akan sekaligus dibangun kantor yayasan dan gereja. Dengan modal awal mereka sebesar 13,5 juta rupiah,
Pada April 2023, pembangunan gedung yayasan gereja mulai dilakukan. Di saat itu, tentu saja sudah tidak ada FPI yang sudah dibubarkan pemerintah. Tapi ternyata respons terhadap rencana pembangunan gereja tetap sangat negatif. Perwakilan tokoh agama dan ormas secara keras menolak pembangunan gereja di Tukang Kajang. Mereka bilang mereka menolak karena gereja bisa membawa pemurtadan. Mereka bahkan sudah memperoleh 300-an tanda tangan penolakan. Untuk sementara pengurus gereja mundur setapak. Ketika pengurus gereja pada Desember berencana melakukan perayaan Natal di gedung yayasan, perwakilan Islam kembali menyatakan menolak. Insiden selanjutnya berlangsung pada perayaan Paskah 31 Maret 2024. Pada 30 Maret malam terjadi pengerudukan persekusi oleh massa yang sebenarnya bukan berasal dari lingkungan sekitar bangunan gedung yayasan. Mereka berjumlah sekitar 75-100 orang. Massa datang dengan wajah garang dan berteriak-teriak agar jemaat segera menutup dan meninggalkan gedung. Seorang pengurus gereja bernama Bu Natalia berusaha menenangkan keadaan. Namun massa sama sekali tidak peduli. Massa semakin beringas dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Mereka memerintahkan agar jemaat beribadah di Puri. Ketika dijawab bahwa jemaat gereja hanya mengontrak di Puri dan saat itu masa kontrak sudah habis, dengan nada melecehkan mereka bilang, "Kok berdoa ngontrak sih?" Lalu ada suara yang mengatakan, "Tuhannya ngontrak." Ada pula yang bilang, "Berdoa di kebun sono," sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Bu, nggak ada itu, Pak. Ada aturannya, Pak. Ada aturannya itu. Ada aturannya. Ada aturannya, Pak Haji. Masa Pak Haji nggak tahu juga. Ada aturan lah, Pak Haji. Aduh, kita membangun aturan itu, Pak. Aturan itu, Pak. Bapak menolak mengarahkan kajian di situ ada aturan. Bapak menolak hak kami. Kami nggak setuju mengarahkan kajian apapun di sini. Tapi Bapak mengarahkan. Karena Bapak mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar Islam gini, Pak. Sorry, Pak. Kasihlah kita ini apa, Pak. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa. Kenapa nggak berdoa di Puri aja betul jelas tempat Bapak. Ini, Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri bangun ini buat mata paling bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan, "Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua." Seorang pemuda gereja ketika mendengar hinaan Tuhan yang ngontrak dengan spontan menjawab, "Ya, yang penting kami nggak minta uang dari jalanan." Maksud dia adalah menyindir aktivitas sebagian kelompok beragama yang sering minta uang dari pengendara mobil yang lewat di dekat masjid. Ini membuat massa semakin marah. Dengan beringas seseorang membentak, "Hei, apa tadi lo? Hei, monyet lo." Dia pun berusaha mendorong pintu dan berusaha meraih anak yang menjawab tadi. Dengan lantang dia berteriak, "Tangkap tuh anak yang berbaju putih." Untung saja anak muda itu bisa segera diselamatkan ke dalam ruangan. Tapi itu sudah cukup membuat massa semakin terpacu adrenalinnya. Sebagian memukul jendela dan memukul-mukul tembok gedung rumah doa itu. Seorang berkata, "Dobrak nih, dobrak." Bagian berteriak, "Bakar saja mereka hidup-hidup." Untunglah tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek untuk mengatasi keributan. Akhirnya kerumunan pun dibubarkan dan beberapa perwakilan pergi ke Polsek. Seusai insiden 30 Maret itu, upaya mempertemukan pengurus gereja dengan kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja terus dilakukan. Pembangunan gereja sendiri masih terus dilakukan, meski dengan proses terseok-seok karena pemerintah Kabupaten Tangerang terus mengalami tekanan. Saya sengaja menceritakan agak detail tentang proses penindasan ini karena saya memang ingin Anda paham betapa sulitnya nasib umat Kristen yang berposisi sebagai minoritas di negara ini. Namun mediasi yang melibatkan Kapolres, FKUB, Kapolsek, dan Ramil, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus gereja tidak pernah mencapai kesepakatan. Tokoh agama dan masyarakat tetap berkeras. Tidak boleh ada tempat ibadah non-muslim di Tukang Kajang. Sejak April, jemaat melakukan ibadah setiap minggu di berbagai tempat berbeda. Kadang di rumah warga, kadang di gedung yayasan dengan pengawalan yang ketat dari Polres, Polsek, dan Ramil, dan kadang di kantor kecamatan lama yang disediakan Pemda Tangerang. Penindasan terhadap hak umat Kristen untuk beribadah adalah sebuah kejahatan yang sama sekali
tak bisa diterima. Mereka yang menolak gereja sama sekali tidak punya alasan yang dapat diterima akal sehat. Dan negara sama sekali tidak boleh diam. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi, bisa melakukan tes DNA, sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik, apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab, untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya, dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi. Supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.